Halo, perkenalkan nama saya Salsa Nur Anggraini dengan NPM 24066124048. Saya kelas 2B, jurusan PGSD dari Universitas Garut. Baik teman-teman, di sini saya akan menganalisis satu buku bahasa Indonesia kelas 3 bab 8 yang berjudul Sahabat dari Seberang. Di sini saya akan menganalisis dari halaman 179 sampai 204. Baik, langsung saja ke halaman 182. Di sini saya menganalisis bahwa di halaman ini terdapat aspek kajian bahasa, yaitu aspek kajian bahasa pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari makna bahasa dalam konteks penggunaannya. Nah, di halaman 182 ini termasuk dalam kajian pragmatik konteks sosial dan emosional atau pragmatik konstekstual. Karena fokus pragmatik ini bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang dimaksudkan oleh penutur dalam konteks tertentu. Contoh ada kata pertanyaan, yang dimana mengapa anak lelaki dalam cerita itu tersenyum malu-malu? Tindakan tersenyum malu-malu memiliki banyak kemungkinan makna yang hanya bisa dipahami dalam konteks cerita itu. Mungkin karena dia merasa malu, kagum, atau sedang jatuh hati. Ini tidak bisa diketahui tanpa memahami konteks sosial dan interaksi karakter. Terus teman-teman, di halaman 182 ini ada aspek kajian bahasa psikolinguistik. Nah, psikolinguistik ini adalah cabang linguistik yang menelaah proses mental yang terjadi saat seseorang memahami atau menghasilkan dan memproses bahasa. Nah, dalam kajian halaman ini berkaitan dengan bagaimana sih siswa berpikir, membayangkan, dan memproses informasi bahasa dalam pikirannya. Contohnya ada pertanyaan seperti, menurut kalian, apa yang akan dilakukan Surya dan Aru setelah menjadi sahabat? Pertanyaan ini mendorong siswa untuk berimajinasi, memprediksi, dan membuat asumsi berdasarkan pemahaman terhadap teks. Hal ini menjadi kajian atau mencerminkan aktivitas kognitif yang menjadi fokus dalam psikolinguistik. Baik teman-teman, nah di halaman ini juga ada aspek kajian kesastraan, di mana masuk ke dalam prosa. Prosa adalah bentuk karya sastra yang ditulis dalam bentuk naratif, tidak terikat rima atau irama seperti puisi. Nah, dalam halaman ini termasuk aplikasi dalam pembelajaran sastra prosa. Teks naratif seperti cerita pendek atau prosa fiksi digunakan untuk mengenalkan unsur-unsur cerita seperti ada tokohnya, alurnya, latarnya, dan ada konfliknya. Contoh di halaman ini ada teks yang berjudul Awal Perkenalan. Nah, teks ini adalah narasi fiksi dengan struktur utuh seperti tokohnya Surya dan Aru, ada alurnya perkenalan hingga bersahabat, terus ada latar, tempat dan waktu dalam ceritanya, terus ada konfliknya, ketegangan awal sebelum mereka menjadi akrab. Nah, dalam contoh tersebut, karena menggunakan paragraf naratif, bukan bait atau naskah dialog, ini termasuk ke dalam kajian prosa. Nah, teman-teman, sekarang kita ke halaman 185, di mana di sini ada aspek kajian kebahasaan, di mana masuk ke dalam kebahasaan morfologi. Nah, morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam suatu bahasa. Fokus utamanya dalam halaman ini adalah kajian pembentukan kata melalui proses seperti afiksasi atau penambahan imbuhan. Contoh ada di halaman ini yang ditandai warna kuning, yang ada kata berbincang. Nah, struktur morfologisnya adalah imbuhan afiks ber ditambah kata dasarnya bincang, hasilnya
berbincang. Kata berbincang merupakan kata turunan, yaitu kata yang membentuk dari kata dasar tambah imbuhan. Nah, teman-teman, kita maju ke halaman 200. Nah, di sini ada aspek kajian kebahasaan lagi, di mana ada kebahasaan sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dalam kajian ini, bahasa tidak hanya dilihat sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan norma sosial, budaya, status usia, dan situasi sosial di mana bahasa itu digunakan. Contoh di halaman 200 ini ada 2 kalimat yang dimana kalimat pertama meminta izin orang tua jika hendak mengakses internet. Kalimat kedua ada meminta orang dewasa di rumah untuk mendampingi. Nah, sosiolinguistik ini berkaitan dengan bagaimana penggunaan bahasa disesuaikan dengan norma sosial atau hubungan antar pembicara dan konteks sosial. Nah, teman-teman, kita ke halaman terakhir, halaman 204. Di sini ada aspek kajian kebahasaan, di mana kajian bahasa pragmatik. Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari makna bahasa dalam konteks penggunaannya. Artinya, pragmatik tidak hanya melihat arti atau kalimat secara harfiah, tetapi juga memperhatikan siapa yang berbicara, kepada siapa, dalam situasi apa, dan dengan tujuan apa. Contoh di halaman 204 ini ada 2 kalimat juga, yang dimana kalimat pertama ada saya dapat menyimak berbasis jenis percakapan. Yang kedua ada kalimat saya dapat membaca dan mengisi tabel dengan informasi yang tepat. Nah, kalimat ini tersebut mengandung makna yang bergantung pada konteks pribadi siswa, bukan hanya makna kata-katanya saja. Nah, di mana kalimat-kalimat tersebut termasuk dalam kajian pragmatik yang berhubungan dengan tindak tutur. Nah, tindak tutur di sini menyatakan suatu yang dianggap benar oleh penutur. Dalam kedua kalimat tersebut, penutur menyatakan kemampuan dirinya melakukan suatu aktivitas, yaitu menyimak dan membaca atau mengisi tabel. Nah, baik teman-teman, pembelajaran dalam buku Sahabat dari Seberang kelas 3 bab 8 ini mencangkup berbagai aspek kebahasaan dan kesastraan yang meliputi di dalamnya keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Terus, kajian kebahasaan seperti morfologi, fonologi, pragmatik, sosiolinguistik, dan psikolinguistik dipadukan secara konstekstual dan komunikatif. Materi disajikan dengan pendekatan tematik yang relevan dengan kehidupan digital anak. Membangun pemahaman bahasa tidak hanya dari sisi struktur saja, tetapi juga dari aspek sosial, emosional, dan sastra. Hal ini mencerminkan upaya pengembangan literasi bahasa Indonesia secara holistik dan fungsional. Nah, teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai menganalisis buku Bahasa Indonesia kelas 3 bab 8. Semoga bermanfaat. Saya Salsa Nur Anggraini